Oke, selamat malam bapak-bapak semuanya. Malam Selamat malam. Pak. Oke, sorry apa ini kita baru meeting jam setengah 12 lewat 15 ini. Aduh, maaf banget ini nih. Tadi di perjalanan agak macet sama ada urusan juga nih tadi. Sorry banget ya. Jadi gimana Pak? Balik kerja Pak? Macet gak pada? Macet Macet, Pak. banget Pak. Parah ya, Parah sumpah. jalanan sekarang. Gila, Waduh. gila. Macet banget. Oke dah, langsung aja kita ngebahas kewirausahaan inovasi dan teknopartnership ini ya. Yang dimana bakal kita forward juga ke atasan kita. Ya, semoga aja bisa menjadi sebuah inovasi juga atau ide juga untuk perusahaan kita untuk bisa melakukan inovasi dan tekno partnership ini. Langsung aja kita ngebahas teknoformasi Goto, Gojek atau dan Tokopedia dalam membangun ekosistem digital terbesar di Indonesia. Oke. Di sini agenda presentasi kita ada konsep dasar, kewirausahaan inovasi hingga kesimpulan dan rekomendasi. Nah, konsep dasarnya tuh di sini ada 3 dari ahli, tapi di sini saya coba ngebacain aja lah ya. Ya, dari Peter F. Drucker pada tahun 1985, kemampuan untuk menghasilkan inovasi atau sesuatu yang baru secara sistematis dalam mengubah peluang menjadi ide bisnis yang menguntungkan. Nah, terdapat 3 elemen nih. 3 elemennya itu ada inovasi, hal baru yang mempunyai nilai tambah dan memenuhi kebutuhan pasar. Lalu juga ada pengambilan resiko, kesediaan dan kesediaan menghadapi ketidakpastian demi mencapai tujuan. Lalu ketiga ada peluang usaha, kemampuan melihat dan memanfaatkan peluang di pasar. Nah, karakteristik wirausaha itu terdapat dari kreatif inovatif dan juga ketahanan tinggi yang dimana bisa dibaca langsung ya dari PPT yang disediakan. Lalu ada jenis-jenis inovasi, ada inovasi belum Pak, sorry Pak. Ada inovasi produk, inovasi proses, inovasi pasar, dan inovasi organisasi. Boleh dilanjut Pak? Nah, kita akan membahas bahwa techno partnership. Apa sih itu techno partnership? Di sini sudah kita jelaskan secara ringkas. Kolaborasi strategis antar perusahaan teknologi untuk mengakses kapabilitas baru, mempercepat inovasi dan berbagi resiko dalam pengembangan produk dan layanan. Strategic partnership allows organization to across new technologies, capabilities, and ideas that are not readily available internally. Model partnership itu ada strategic partnership, vendor venture, R&D partnership, joint ventures, sama innovation ecosystem. Terdapat manfaat utama di sini bisa dilihat juga. Di sini kita masukkan terdapat 5. Ada akses teknologi baru, pengurangan resiko, akselerasi time to market, lalu ada efisiensi biaya dan juga ekspansi pasar, dan juga ada 3 pilar utama lagi, strategic capital development, technical alignment, dan juga long term commitment. Pak Tio, sorry Pak Tio, kayaknya masih belum di mute Pak Tio. Boleh di mute dulu Pak. Oh iya, Aman Pak. Pak Kansya juga boleh. Pak Bunyan maaf. Boleh di Oh mute ya. dulu. Nanti kita lanjut ya setelah pas bagiannya ya. Oke. Studi kasus yang kita bawa sih yang udah dijelaskan juga dari apa namanya? Slide pertama juga yaitu Goto. Goto yaitu Gojek Tokopedia terbuka untuk nama sahamnya. Ekosistem digital terbesar di Indonesia merger pada tahun 2021 tepatnya pada bulan Mei antara Gojek dan Tokopedia membentuk Goto Group, menciptakan salah satu perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara dengan visi mempercepat inklusi ekonomi digital. Nah, ada 3 pilar lagi ya seperti biasa. On demand service yang dimana pasti kita pernah apa namanya jasa atau yang pernah kita terima atau yang kita lakukan. Bukan lakukan, yang kita akses seperti Gojek. Tadi saya juga balik dari kantor naik Gojek atau Gokar. Lalu ada GoFood, ya tengah malam nih suka lapar ya Pak ya. Jadi harus beli makan lewat Gojek atau GoFood. Lalu Gosen, kadang kita juga kalau mau ngirim beberapa barang dari kantor kita kan juga pakai GoFood, pakai Gosen ya. Sama Gomart ya simple kayak mau beli barang-barang kebutuhan rumah tangga atau yang kita butuhin. Financial teknologi, GoPay, kita pasti pakai GoPay Pak kalau makan siang ya, bayar pakai Kris. Lalu ada e-commerce, Tokopedia, TikTok Shop, integration. Menurut saya ini adalah salah satu inovasi terbaik yang pernah orang Indonesia akses di mana benar-benar mempermudah banget kalau kita mau beli barang. Tapi jadi suatu hal yang bisa dibilang agak kurang juga ya kita dikit-dikit check out. Jadi ya minusnya di situ paling ya. Lalu untuk visi misinya, visi mewujudkan pemerataan ekonomi secara digital dengan memberdayakan jutaan UMKM dan mitra deliver di seluruh Indonesia. Lalu untuk key metrics di tahun 2024,
Itu ada 100 juta pengguna aktif bulanan, 5,3 juta pedagang dan atau merchant, 3 juta lebih mitra pengemudi, 500,98 triliun total GTV tahun 2024, ada 18,1 triliun pendapatan di 2024, lalu ada 386 adjusted FBITDA. Oke, boleh dilanjut oleh Pak Kansyabunya, silakan. Oke, baik. Di sini ada transformasi Gojek dari ojek online ke super app. Saya akan jelasin dulu awal mulanya layanan Gojek. Awal mulanya layanan Gojek online pada awalnya berdiri pada tahun 2010. Gojek hanya berfokus pada layanan transportasi berbasis aplikasi yaitu GoRide, menghubungkan pengemudi ojek dengan penumpang. Masalah yang diselesaikan sulitnya akses transportasi cepat di kota besar, kurangnya sistem pemesanan yang efisien. Yang kedua, tahap transformasi diversifikasi layanan. Gojek mulai berkembang dengan menambahkan berbagai layanan seperti GoCar, GoFood, GoSend, dan GoMart. Tujuannya meningkatkan kenyamanan pengguna dalam satu aplikasi, menjawab berbagai kebutuhan harian masyarakat, integrasi pembayaran digital, salah satunya kunci transformasi. Hadirnya adalah GoPay atau dompet digital. Sering banget nih banyak yang pakai GoPay buat bayar makanan ataupun biasa mau biaya buat Shopee ataupun yang lainnya, buat suka yang jajan. Manfaatnya mempermudah transaksi tanpa uang tunai atau cashless, mendukung ekosistem keuangan digital dan meningkatkan loyalitas pengguna. Maaf Pak, bisa dilanjut untuk slide-nya. Oke, di sini ada strategi Tokopedia memperkuat sistem e-commerce. Strategi Tokopedia adalah memperkuat sistem e-commerce tidak hanya berfokus pada jual beli online, tetapi membangun ekosistem digital yang terintegrasi, scalable, dan berkelanjutan. Yang pertama itu ada penguatan infrastruktur teknologi. Tokopedia terus mengembangkan teknologi untuk memastikan platform stabil dan cepat menghindari crash saat promo besar seperti Harbolnas. Yang ketiga itu ada scalable, mampu menangani jutaan transaksi sekaligus menggunakan cloud computing, big data, dan artificial intelligence atau AI. Contohnya, sistem rekomendasi produk AI untuk meningkatkan konversi pembelian, deteksi fraud atau penipuan secara otomatis. Fokus pada user experience atau UX, Tokopedia meningkatkan kenyamanan pengguna. Tampilan aplikasi sederhana dan mudah digunakan, fitur pencarian pintar atau smart search. Yang ketiga itu ada personalisasi produk sesuai minat pengguna. Dampaknya pengguna lebih betah di aplikasi, terus ada tingkat pembelian meningkat. Baik Pak, boleh dilanjut untuk slide selanjutnya. Nah, di sini ada berikutnya ada merger Goto, sinergi dua gen teknologi. Merger Goto hasil penggabungan antara Gojek dan Tokopedia, merupakan salah satu langkah strategis di industri teknologi Indonesia. Pertama itu ada latar belakang merger Goto sebelum merger. Gojek fokus pada layanan on-demand, transportasi, makanan, pembayaran digital. Tokopedia fokus pada e-commerce marketplace. Keduanya memiliki kekuatan besar, tetapi berjalan sendiri-sendiri. Dengan merger, mereka ingin menghadapi kompetitor besar seperti Shopee dan Grab, menciptakan ekosistem digital yang lebih kuat dan terintegrasi. Yang kedua, konsep sinergi dan merger. Sinergi berarti gabungan dua perusahaan menghasilkan nilai lebih besar dibandingkan jika berjalan sendiri. Dalam Goto, sinergi meliputi sinergi ekosistem. Gojek punya pengguna jasa, transportasi, dan layanan. Tokopedia punya pembeli dan penjual online. Digabung menciptakan ekosistem digital lengkap. Contohnya, driver Gojek bisa jadi kurir Tokopedia, merchant Tokopedia bisa pakai GoFood untuk jualan makanan. Boleh dilanjut Pak untuk slide selanjutnya. Oke. Berikutnya di sini ada kemitraan strategis Goto memperkuat ekosistem. Saya di sini akan menjelaskan dulu tentang kemitraan strategis Goto dalam memperkuat ekosistem. Pengertian kemitraan strategis Goto adalah kerjasama jangka panjang antara Goto dengan berbagai pihak, perusahaan, UMKM, pemerintah, hingga institusi keuangan, untuk mencapai tujuan bersama dan memperluas layanan dalam ekosistem digital. Dalam konteks Goto, kemitraan ini menghubungkan layanan dari Gojek, Tokopedia, dan Goto Finansial agar saling terintegrasi. Kedua, tujuannya untuk kemitraan strategis, beberapa tujuan utama untuk kemitraan Goto yaitu yang pertama itu ada memperluas jangkauan pasar. Goto dapat menjangkau lebih banyak pengguna melalui mitra. Yang kedua, meningkatkan layanan kolaborasi, membuat layanan lebih lengkap dan inovatif. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Keempat, terutama bagi UMKM dan pelaku usaha lokal. Dan berikutnya ada meningkatkan efisien operasional dengan berbagai sumber daya dan teknologi.
Oke, saya izin lanjut ya. Di sini ada inovasi teknologi di Goto, AI, dan Machine Learning. Di slide ini, dia berfokus pada bagaimana Goto memanfaatkan kecerdasan buatan untuk efisiensi operasional. Di sini kita mengambil satu contoh yaitu large language model bahasa Indonesia. Di sini banyak keuntungannya yaitu implementasi menyata, terus optimasi sistem, efisiensi infrastruktur, dan lain-lain. Dan di sini kolaborasinya itu banyak, ada Indosat, terus Nvidia, AI Singapura, Kompas, dan lain-lain. Aplikasinya juga tercantum di slide ini, kita jelaskan. Hasilnya, hasil dari benchmark, sahabat AI menunjukkan akurasi tinggi dalam membaca dan mengekspresikan teks lokal dibanding mode AI global untuk tugas-tugas spesifik bahasa Indonesia. Di sini ada inovasi teknologi lainnya, tapi sudah saya cantumkan jadi tidak perlu saya jelaskan kembali. Di sampingnya di sebelah kanan ada dampak inovasi teknologi dan ada strategi advantage. Di sini ada model bisnis super app. Cara Goto monetisasi ekosistem. Sebelumnya apa itu super app? Super app adalah platform terintegrasi yang menyediakan berbagai layanan dalam satu aplikasi. Dia menciptakan ekosistem digital yang komprehensif dan saling terhubung. Di slide 11 ini, dia menjelaskan tentang mengikat pengguna dan menghasilkan uang di dalam satu ekosistem ini. Di review stream Goto, di situ ada commission fees, yaitu persentase dari setiap transaksi trade and party. Yang kedua ada advertising, iklan in-app dengan targeting cerdas. Yang ketiga ada service fees, biaya dari developer third party. Dan selanjutnya ada juga itu 4, 5, dan 6-nya. Di bawahnya juga ada konsep yang sudah kita cantumkan semuanya. Ada network effect. Saya lanjut di sini. Selanjutnya adalah kinerja keuangan Goto menuju profitabilitas atau bisa disingkat juga dengan profit. Di slide ini dia menjelaskan tentang highlight 2024 tentang pendapatan 18,1 triliun. Terus ada yang lainnya di situ. Terus di bawahnya ada kontribusi segmen bisnis. Di sebelah kanannya ada efisiensi biaya. Di bawahnya ada penjelasan tentang Green Dates 2025. Jadi di sini itu kesimpulannya dari menurut saya ini adalah pendataannya. Selanjutnya ada pelajaran dari Goto. Kunci sukses kewirausahaan inovasi. Yang pertama ada identifikasi masalah, yaitu Gojek berasal dari masalah nyata, kemacetan Jakarta, dan kesulitan transportasi. Yang kedua ada inovasi berkelanjutan, yaitu transformasi dari ojek online ke super app. Yang ketiga adalah kemitraan strategis, kolaborasi dengan TikTok, Tencent, Alibaba, mempercepatkan pertumbuhan dan mengurangi resiko pengembangan internal. Yang keempat ada fokus ekosistem, membangun ekosistem terintegrasi, menciptakan network, efek, dan meningkatkan stickiness pengguna. Yang kelima ada data driven, yang keenam ada adaptabilitas. Selanjutnya adalah kesimpulan dan rekomendasi. Ini kesimpulan dari data yang kita bawa, yaitu kewirausahaan, inovasi, dan techno partnership adalah kunci sukses dalam era digital. Goto membuktikan bahwa kombinasi inovasi produk, kemitraan strategis, dan ekonomi terintegrasi dapat menciptakan nilai yang signifikan. Terus ada juga merger Gojek, Tokopedia, menciptakan sinergi yang kuat dengan efisiensi operasional. Terus ada juga kemitraan dengan TikTok, Tencent, dan Alibaba, menciptakan inovasi, mengurangi biaya, dan membuka akses ke teknologi canggih. Di sebelah kanan ada rekomendasi, yaitu fokus pada identifikasi masalah nyata yang dialami pada pasar target. Yang kedua adalah bangun MVP ya dan interaksi cepat. Yang ketiga ada jalin kemitraan strategis. Di bawahnya ada pertanyaan untuk diskusi. Oke, mungkin segitu dari saya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Oke. Silakan yang dibawakan oleh Bapak Farhan.
Oke, ini udah kita sudah sampai ujung dari presentasi yang kita ingin sampaikan. Di sini juga saya menyediakan pertanyaan untuk diskusi ya, yang dimana akan kita bahas saat meeting offline nanti. Kalau nanti tersampaikan kan ya, yang dimana di sini ada 4 diskusi yang mungkin bisa kita bicarakan sama teman-teman kita di kantor nanti. Tapi sebelum itu Pak, Pak Tio nanti saya dapat salah satu pertanyaan dari salah satu rekan kita juga ya, mengenai apakah kewirausahaan inovasi dan teknopartnership itu ada dampak baik buruknya tidak di zaman saat ini yang diterapkan. Oke Pak Tio, mungkin boleh dikasih jawabannya ya. Oke, saya ingin menjelaskan tentang dampak inovasi ya. Yap. Dampak inovasi yaitu ada yang pertama peningkatan pengalaman pengguna, layanan lebih cepat, personal, dan aman. Yang kedua ada efisiensi operasional yaitu otomatisasi proses bisnis dan peningkatan produktivitas mitra. Yang ketiga ada peningkatan inklusi yaitu inklusi keuangan yaitu akses layanan keuangan lebih luas bagi masyarakat. Yang terakhir ada pertumbuhan ekonomi digital, mendorong pertumbuhan UMKM dan ekonomi digital di Indonesia. Mungkin seperti itu dari dampak baiknya ya. Yap. Apa saya juga harus mencantumkan dampak buruknya? Boleh Pak, boleh. Karena kan tadi pertanyaannya dampak baik dan dampak buruk ya Pak. Menurut saya ya dampak buruknya. Yang pertama mungkin kayak kurangnya komunikasi secara langsung karena itu kan ya secara online. Yang kedua ada penggantian tenaga kerja manusia dengan otomatisasi. Yap, betul. Yang ketiga ada kesenjangan digital antara yang bisa dan tidak bisa akses teknologi. Dan yang terakhir adalah risiko keamanan data dan privasi. Oke. Siap, terima kasih ya Pak ya atas presentasinya untuk Pak Tio dan Pak Bunyan. Terima kasih walaupun tengah malam nih ya, jam 12:02 Pak. Kita harus presentasi yang akan kita sampaikan ke atasan kita nanti. Baik, terima kasih atas waktu Bapak-bapak sekalian. Terima kasih juga untuk atasan kami dan teman-teman kami yang akan menonton video ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik. Jikalau ada pertanyaan nanti bisa kontak salah satu dari kita. Sekian dari kami. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya.